sebelum menuju ke mirrorless boleh lah ini untuk awal ya. Ya kalau saya sih milih nggak menuju mirrorless lagi, saya beli aja. Tuh, Pak. Nah. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel kami yang bicara. Nah, kali ini kami akan mengulas tuntas produk smartphone yang udah ya, yang terkini teranyar sih kan ini pula, yaitu Xiaomi Redmi Note 9 Pro punya Pak Uda kami. Berapa kemarin udah? Satu. Harganya cok? Harganya berapa ya, lupa. Sekian-sekian. Sisa uang jajan sih. Ya, hasil dari titit. Oke, Xiaomi Redmi Note 9 Pro kita tahu kemarin itu sempat mencuri perhatian, bahkan menduduki peringkat 1 dalam pencarian ya. Nah, Redmi Note 9 Pro ini mengusung kamera 4. Nah, di beberapa waktu lalu kami mengunjungi kawasan apa tuh Bunda? Yang di Sungai Siak tuh. Pelindo, Pelindo, pelabuhan lama. pelabuhan lama di belakang pasar bawah. Nah, di sana kami menjajal kamera Xiaomi Redmi Note 9 Pro, video dan foto. Nah, bagaimana hasilnya? Kita lihat. Kita akan mengulasnya. Foto pertama. Nama pertama. Ini diambil pukul berapa, Bunda? 17.36. Ya. Tengah 6 ya. Kira-kira segitu. Setelah 17.30. Ini gimana kira-kira Bunda kalau dari hasilnya? Hasilnya kalau dari hasil udah foto itu udah sangat cukup bagus. Warnanya juga ya. Warnanya juga sudah sangat mendekati natural. Tapi karena ini memang di tag di dengan kameranya yang pro ya, yang manual. Manual 64 megapiksel. Ya, 64 ya. Ya. Karena kalau di Xiaomi Note 9 ini itu ada menu kameranya yang auto, terus ada 64 megapiksel. LP. Nah, 64 megapikselnya itu auto malah. Auto. Ya. Nah, yang di Pro ini saya lebih suka antara 64 megapiksel walaupun dia auto dengan menunya yang satu lagi yang Pro ya, yang manual. Di situ teman-teman bisa ngatur ISO, fokus, WB, balance. white balance, dan toleransi exposure terang gelap itu masih EV-nya bisa di underin, bisa di overin. Kalau ini manual. Ini manual. Manual. Nah, di kamera ini juga filenya ada dua pilihan antara JPEG dengan RAW. Kalau di NG ya. Ya, RAM-nya di NG. Kalau untuk kapasitas filenya itu di JPEG itu satu file JPEG-nya sekitar 8,65 MB. Nah, kalau di file RAW-nya Di NG. itu sekitar minimal ya, karena 15. besarnya file itu kan tergantung warna juga. Iya. Itu sekitar 15,2 MB. Kalau RAW-nya kamera biasanya rata-rata Tergantung juga sih, kamera itu tergantung juga. ada yang segitu. Rata-rata kamera segini. 15. Ya.
antara di atas 12 sampai ada yang 25. Kalau kalau full frame lebih besar lagi ya, jadi antara 25 megabyte. Oke, lanjut foto kedua udah. Nah, ini foto. Nah, ini daily light sih. Kalau buat straight daily light, autofokusnya udah ngikutin banget, udah Face ya. udah Di wajah. ya ngikutin wajah. Sama Detailnya juga dapat ya, meskipun dia akan zoom. kalau di zoom, Noise nggak? kalau di zoom ya pasti noise. Nah, tapi untuk sampai 50%-nya zoom di setelah tag gambar, nah itu 50%-nya masih aman sih sebenarnya. Tapi kalau tag foto kita ngezoom dari kamera, kayaknya belum. Dia masih kena. Kalau di situ kan kalau nggak salah dia zoomnya sampai maksimal 3 gitu. 3 kali. Nah, kalau cuaca dan Cahaya bagus. bagus sebenarnya masih oke. Tapi kalau udah low light di zoom ya cukup meresahkan. Sebenarnya sama juga dengan kamera-kamera. Oke, next kita udah. Ini nih. Ini detailnya anjir. Ini keren banget ya. Makronya. Ini yang makronya ya? Kan ada makro kan? Oh, ini enggak. Enggak. Ini kamera 64-nya. Nampaknya. Tapi ini file asli atau udah diedit lah atau di crop? Ini file asli, belum diedit, belum di crop. Nah, buat senja sebenarnya low light sebenarnya cukup sih. Kalau untuk udah sekelas fotonya, kalau buat cetak untuk ukuran 16L udah oke. nggak pecah ya. Ini jembatan siap. Nah, kamera ini sebenarnya dinamik trennya itu, terang gelapnya itu udah bagus sekali banget. Ini belum masuk edit ya? Belum Nggak, masuk kamar belum edit. editan ya? Ya foto cuma dari kamera langsung ya. Hmm. Kalau diedit lagi ya. Nah, kalau untuk foto sih tetap aja, karena saya belum nemu juga sih sebenarnya, baru menjajal di 2 minggu ini. Mungkin ada salahnya juga, tapi kalau ditengok dari, kalau kita motret lampu hijau itu kan memang kendalanya tetap besar. Nah, saat menggunakan mirrorless ataupun DSLR itu tetap jadi musuh yang Sowadi. Mulai si togolo masa kau berpanjang lalu masih kau lah. Kamu katakan? Allah. Oke, ini foto selanjutnya, foto makro. Ini pakai lensa yang makro, udah. Ya, tetap di kamera ini ada 2 pilihan lensa makronya. Itu di menu auto itu ada makro juga, lensa makro. Nah, di menu pro-nya dia ada makro juga. Kenapa? Kalau bagi saya sih jajarnya di manual ya, karena menu pro itu sangat menantang sih sebenarnya untuk satu kamera itu kan kita biasanya ngetesnya di manualnya gitu. Nah, apalagi untuk cahaya-cahaya yang memang kontrasnya berbeda jauh, itu manual itu sangat diperlukan gitu. Nah, kalau untuk makronya, Wah, ada embun-embunnya tuh. kalau untuk makro, kalau saya sih udah sangat oke. Lensa kamera Redmi Note 9 ini. Nah, buat kebutuhan yang gini kan, kayak motret
daun, Jauh. percikan air gitu kan. Tetap ada fokusnya memang cepet gitu loh. Kencang ya. Iya. Nah makro itu kan kalau buat di masa-masa pandemi ini sangat menghibur. Ya, Tinggal aktivitas di keluar rumah. rumah nengok bunga, nengok apa gitu kan. Dan semua ini di tag sama nanti ada video juga. Makronya itu nggak pakai tripod ya, cuma megang di tangan doang gitu. Nggak goyang ya? Nggak goyang. Kalau dibilang goyang sih goyang, tapi kalau untuk dia kayak udah punya sistem stabilizer gitu. Stabilizer. Kalau di kamera kan biasa aksis berapa aksis Ya, gitu kan. aksis. Aksis itu penyanyi band Malaysia. Nah buat teman-teman kalau buat keperluan teman-teman yang main di microstock sebenarnya yang jualan di microstock seperti Shutterstock Shutterstock. atau yang teman-teman punya lapak sendiri juga, ini udah sangat cukup sebenarnya. Tinggal ya pemilihannya aja gitu loh. Di file fotonya, file RAW-nya, nah ini bahkan ada yang sampai 30 MB loh. Nah kalau diedit lagi ya pasti udah sangat membantu. Ukurannya besar ya, otak-atiknya pun lebih Ya, pas. kalau mau lebih aman sih tetap dimain di JPEG. Sengaja kalau saya ngambil ini, saya coba main di JPEG sama RAW-nya karena perbandingannya itu sangat diperlukan. Kalau kita pengen file yang lebih besar ya pasti RAW, dan kepadatan dan hasil dan bla 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 yang lebih bagus ya pasti milihnya di RAW. Sama dengan teman-teman menggunakan mirrorless ataupun DSLR. Nah kalau untuk kelas handphone ya ini udah Sangat-sangat jauh hasilnya dengan harganya sih sebenarnya. jauh Jauh. dengan harga 3 juta. Kalau saya dari dulu nggak pernah pakai handphone gitu sebenarnya. Motret. Ya, karena gini, kalau dulu kan mikirnya file dan apa ya, kamera handphone itu jarang yang memanjakan kita dengan program manual. Kalaupun ada itu pun masih nanggung gitu. Kalau menurut saya, kalau di handphone ini makanya saya penasaran kemarin, satu ya dengan fotonya, dan sebenarnya penasaran dengan 64 megapiksel ya. 64 atau 65 ya? 4. Nah, dengan kemampuan lensa makronya juga. Kalau buat teman-teman yang kerja di online juga ini udah sangat cukup buat teman-teman yang motret buat keperluan ibadahnya, buat update jualan di IG atau punya website. Sendiri. Ini lebih dari cukup memang. Dengan kapasitas segini udah lebih dari cukup. Tambah lagi paling mengasah teknik ya. Ya, karena memang menunya banyak. Menunya banyak di situ. Ya kita tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kita sih. Saya nggak bilang harus pakai kamera pro atau manual atau dengan yang auto. Sebenarnya perbedaannya yang mencolok dari auto itu sebenarnya bukan dari fokus atau apanya sih. Kebanyakan itu bedanya di warna. Warna. Ya. Karena gini, saat kita motret sore, kita kan kalau auto ya kadang dia benar, kadang lebih bagus daripada manual, tapi ya tergantung selera sih sebenarnya. Kalau koreksi warna kan di editing juga bisa, tapi kalau teman-teman mau belajar juga tentang white balance-nya atau udah menguasai tentang white balance, itu enak banget mainnya di pro. Tapi kalau untuk manual, yang untuk awam udah cukup ya. Iya. Kalau yang kan awam tidak terlalu mengerti yang white balance, ISO, pokoknya kan hanya auto. Ya sebenarnya gini, yang di pro itu kan tidak semuanya juga manual gitu loh. Ibaratnya gini, teman-teman bisa milihnya
Saya mau ngatur speednya aja. Jadi ISO-nya saya biasanya di autoin dan F-nya di auto kan. Prioritas itu ya. Ah, Prioritasnya yang mana? iya hampir sama dengan menu-menu Di kamera. di kamera. Gitu. Jadi, Oke, sekarang kita lanjut ke video dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Mana nih Budak? Hasil tangkapannya. kalau untuk video sih saya sangat suka. Kenapa sukanya? Videonya hasilnya udah sangat bagus. 4K ya? Ya, terus ada 4K-nya, ada video buat slow motion juga, Slow motion. ada video buat video singkat juga gitu loh. Nah, Hmm. untuk video yang autonya saya coba tanpa menggunakan tripod atau gimbal itu udah sangat Stabil. cukup bagus stabilnya gitu loh. Untuk durasi video yang 8 detik sampai 10 detik lah. Nah, itu udah cukup stabil ya. Ini nelayan Nah. Asia. Sama dengan yang tadi saya bilang kalau di dynamic range ya, bahasanya terang gelapnya itu udah sangat bagus. Untuk sekelas handphone saya rasa ini udah sekelas mirrorless juga gitu. Tergantung kebutuhan filenya doang sebenarnya. Mau dipakai yang mana? Iya. Video di sini juga ada 2 menu, auto dan pro. Pro. Nah, kedua-dua menu ini punya Kelebihan masing-masing. Tujuannya ya. bukan tujuan sih. Sebenarnya punya kelebihan masing-masing juga. Kalau teman-teman nggak mau ribet dan itu take videonya memang cahayanya cukup atau apa gitu, lebih baik sih auto aja gitu kan. Biarkan kamera HP-nya yang bekerja gitu. Sesuaikan. Nah, uniknya lagi di video auto maupun pro-nya dia punya fungsi makro juga. Ada makro. Nah, di fungsi makronya ini autofokusnya gila banget. Dia ngikutin, tinggal kita megang handphonenya, deketin, mundurin. Itu fokusnya Biasa kan harus tekan ngikut dulu. bang. Ya ini juga sebenarnya ditekan. Dari awal saya akan tekan sebenarnya fokusnya di titik bunga. Gitu. Saya tekan di situ. Jadi saya maju, mundur gitu, maju, mundur gitu. Cantik. Maju, mundur, cantik. Nah, untuk ngikutin autofokus sudah sangat oke banget. Apalagi kalau teman-teman yang suka makro, yang pingin nyobain makro, kena lensa buat kamera mirrorless ataupun DSLR itu makronya lumayan harganya gitu loh. Nah, kalau dulu saya nyoba lensa yang dibalik murah meriah pakai konverter kan. Nah, kalau ini pakai handphone aja udah cukup banget. Video 4K-nya Ajib. Harganya lumayan. Ya kalau dibandingin kamera harganya lebih murah.
pasti. Kalau buat teman-teman yang kebutuhannya online atau buat YouTube, Ini udah buat cukup. konten, saya rasa ini udah cukup. Untuk gimbal lagi, ini udah image stabilizernya udah oke punya. Ya tergantung sih, butuh gimbal atau tripod aja udah oke banget. Nah, Oke, setelah kita lihat hasil dari tangkapan kamera Xiaomi Redmi Note 9 Pro, sekarang kita tanya nih Alia, gimana pengalamannya menggunakan kamera Xiaomi dibandingkan ketika menggunakan kamera mirrorless biasa yang punya produk Fuji? waduh, kalau pengalaman ditanya sih sebenarnya kalau dibilang pengalamannya, maksudnya dibandingin gitu. Ya, perbandingannya gimana? Kalau dibanding sih agak susah karena kamera handphone dan mirrorless itu sebenarnya kalau bagi saya beda tujuannya gitu loh. Beda outputnya gitu loh. Tapi kalau kesan memakainya sebenarnya kamera handphone ini udah sangat mewah, udah sangat untuk keperluan saya yang ibaratnya motret dengan video untuk konten-konten tertentu ini udah sangat cukup gitu loh. Tapi kalau kebutuhannya mirrorless dan DSLR itu kan dia beda lagi, spesifik lagi sebenarnya. Peruntukan. Iya, peruntukan. Tapi kalau untuk Bicara hasilnya gimana? hasilnya sama aja kalau saya bilang. Sama. Justru kamera ini karena sudut kamera handphone itu kan kita dilatih dengan sudut mata kita sendiri gitu loh. Ya, kamera. Ya. Nah, perbedaannya mencolok dari kamera handphone sama mirrorless ataupun DSLR. Saat main zoom di HP, kamera HP itu hasilnya memang jauh kurang. Ya, berkurang. Ya. Selebihnya itu sih ya tergantung teman-teman sih. Kalau untuk budget dan kebutuhan yang nggak perlu yang file yang besar gitu ya, yang besar dalam artian untuk cetak baliho atau apapun, kameranya udah sangat cukup gitu. Karena untuk video juga video yang untuk sehari-harian atau buat konten itu udah cukup. Bahkan untuk berita pun saya rasa udah sangat cukup untuk berita online gitu ya. Nah, kalau dibicarain noise-nya ya balik lagi sebenarnya, noise itu kan memang harus ada. Kalau nggak ada, Nggak tajam. Nah, di mirrorless pun sebenarnya tetap ada noise ya. Nah, itu teman-teman bisa maksudnya bisa milih berdasarkan kebutuhan dan budgetnya gitu loh. Tapi untuk sekelas handphone, saya pertama kali beli ini dan menggunakannya sangat puas. sangat puas. Ya, sangat puas hasilnya. Ya semoga juga kualitasnya bertahan gitu loh. Ya. Karena beberapa kali Karakteristik. mencoba pakai smartphone gini, biasanya 6 bulan pertama itu Ada umurnya, ada range. ya umur kan selalu ada memang. Ya. Nah, tapi biasanya nggak panjang gitu. Nggak panjang. 6 bulan pertama kualitasnya makin menurun gitu. Semoga ini enggak, soalnya belum balik modal juga. Guys, curhat ya guys. Nah, satu yang bikin ini yaitu dia kayak semacam, saya nggak tahu juga, nggak baca spesifikasi detailnya. Dia kayak udah ada stabilizernya gitu. Enggak goyang ya. Yang mengurangi goyang. Goyang. Mengurangi goyang gitu loh. Ya teknologinya semakin maju sih. Makronya oke. Tapi ini hasil Xiaomi Redmi Note 9 Pro boleh diadu lah ya. Boleh, sangat boleh jadi. Boleh diadu ya. Sangat boleh Udah jadi. layak. Ya, seharusnya layaknya diadunya sama smartphone loh. Kalau diadu ke DSLR mirrorless Nggak bisa. nggak bisa ya. Karena
nggak sebanding gitu loh. Ya. Karena kalau Apple to apple. iya itu udah beda cerita saat membandingin anak SD sama anak TK gitu loh. Iya. Kebutuhannya kan beda gitu loh. Siap. Ya nggak bisa gitu loh. Karena mirrorless dengan DSLR itu pun nggak bisa sejajar kan mirrorless dengan Iya, DSLR itu itu berbeda. tetap nggak bisa sejajar. Setelah full frame dengan medium format dia tetap nggak bisa sejajar tergantung kebutuhan dan output yang dikejar gitu loh. Maunya apa? Peruntukannya kemana? Nah untuk sehari-harian yang hobi motor pengen belum cukup dana atau apapun untuk beli mirrorless, saya rasa udah cukup. Ini pilihan yang bijak, Sangat bijak, sangat bijak. kualitinya bagus dan di situ bisa belajar dan menerapkan ilmu fotografi. Iya. Sebelum menuju ke mirrorless, boleh lah ini untuk awal ya. Ya kalau saya sih milih nggak menuju mirrorless lagi, saya beli aja. Ini dong. Ya. Oke, semoga modalnya balik.